Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja dan tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Oh iya, Bu Hima akan melanjutkan materi tentang pengaruh kerjasama di berbagai bidang kehidupan ASEAN serta upayanya. Simak berikut ya videonya. Pengaruh yang pertama pada bidang politik yang terdiri dari pekerja imigran dan juga sengketa perbatasan wilayah. Pekerja imigran terdiri dari penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerjaan rumah tangga atau migran, yang tujuannya untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Yang kedua, penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja imigran. Fokus kegiatannya berupa bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja imigran. Yang kedua, sengketa perbatasan wilayah, di mana Indonesia mengirimkan 20.000 personel TNI untuk menjaga perairan Natuna, di mana perairan Natuna itu memiliki kandungan cadangan gas terbesar di Asia. Yang kedua, pada bidang ekonomi, bentuk kegiatannya seperti distribusi, konsumsi, dan produksi. Bentuk kerjasamanya itu terdiri dari 7. Yang pertama, pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA pada 2015. Yang kedua, memudahkan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Yang keenam, melindungi kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN. Yang ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Tujuannya yang pertama, daya saing ASEAN meningkat, bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. MEA KTT ASEAN dilaksanakan 3 kali, yang pertama tahun 1997, yang kedua tahun 2003, dan yang terakhir tahun 2006. KTT dilakukan 3 kali yang menghasilkan 4 pilar. Yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Yang kedua, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Yang ketiga, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Yang keempat, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Dampak positif MEA ada 3, aspek investasi, yang kedua bidang ketenagakerjaan, yang ketiga aspek perdagangan. Aspek investasi meliputi memberikan akses lebih mudah untuk investasi secara langsung di berbagai sektor. Yang B, semakin luas dan lebar peluang wirausaha yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Yang B, bidang ketenagakerjaan meliputi meningkatkan kualitas serta keterampilan pribadi. Yang B, masyarakat Indonesia dapat berpikir lebih terbuka terhadap sosial budaya yang ada. Yang ketiga, aspek perdagangan meliputi peningkatan kapasitas ekspor produk lokal ke mancanegara. Yang B, meningkatkan devisa negara. Untuk dampak negatif terdiri dari 3, segi eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kedua, bidang ketenagakerjaan, dan terakhir kompetisi. Yang C, pengaruh pada bidang pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidik bagi tenaga dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, dan peningkatan gaji. Yang D, pada bidang sosial yang terdiri dari peningkatan dinamika jumlah kependudukan. Yang kedua, menimbulkan interaksi sosial. Yang ketiga, bertumbuhnya rasa simpati dan empati antar penduduk setempat dan daerah lain. Yang E, pengaruh pada kehidupan budaya yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, festival budaya ASEAN. Yang kedua, industri musik. Dan yang terakhir, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Slide selanjutnya, upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, pada pilar sosial budaya dengan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua, akses, keterampilan, dan kontrol terhadap sumber daya. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan usia tua. Pada pilar politik dan keamanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam mengambil keputusan. Yang kedua, militer Indonesia memiliki pengaruh kuat di ASEAN. Yang ketiga, pilar ekonomi ada 2. Pertama, Indonesia menghasilkan produk kreatif yang memiliki daya saing cukup bagus. Yang kedua, koperasi sebagai penunjang ekonomi menengah ke bawah. Dengan adanya peningkatan kerjasama melalui 3 pilar tersebut, maka bisa memberikan pembenahan melalui struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi, dan semangat kultural.